Di awal tahun ini, Presiden Joko Widodo menandatangani kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75%. Para pengusaha jasa hiburan meradang. Kamis 18 Januari, Luhut minta kenaikan pajak hiburan ditunda. Sembari mengatakan bahwa soal kenaikan itu, kata RBP, karena undang-undang tersebut usulan dari DPR Komisi 11, bukan dari pemerintah. Apapun, sehari kemudian dalam rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo tanggal 19 Januari, dibuatlah surat edaran yang membolehkan daerah mengenakan pajak hiburan di bawah 40%. Bahkan Presiden Joko Widodo memberikan saran, kata Erlangga Hartarto ini, agar diberikan insentif pajak sebesar 10%. Dan kemudian Jokowi meminta kenaikan pajak hiburan ditunda. Maka para pengusaha jasa hiburan lega. Apa pesan moral dari peristiwa ini? Tidak ada pesan, karena moralnya nggak ada di situ. Yang muncul dalam hal ini Presiden yang menandatangani UU mengenai kenaikan pajak, artinya menyetujui kenaikan, tetapi setelah mendapat protes, kenaikan ditunda. Ditunda itu artinya bukan berarti tidak akan dilaksanakan. Apakah artinya Presiden pro rakyat, setidaknya rakyat pengusaha hiburan? Ya, setidaknya itulah yang diproklamasikan dan dilupakan sumber pokoknya. Ini persis ketika ada yang menyodorkan tentang anak muda, harapan bangsa seperti Gibran yang progresif, fresh, revolusioner, tapi mereka melupakan sumber yang menjadikan hal itu muncul. Bukan sesuatu yang baru. Kembali mengenai pajak itu, dulu pada debat Capres 2019, Capres Joko Widodo pernah mengatakan upaya menggenjot rasio pajak, tax ratio, terhadap produk domestik bruto PDB tak bisa dilakukan secara agresif dalam jangka pendek karena dikhawatirkan akan mematikan potensi ekonomi real yang bisa menurunkan pendapatan masyarakat. Waktu itu ia mengkritik upaya menaikkan rasio pajak dari Capres Prabowo sebesar 10-16% yang dikritik Jokowi kenaikannya drastis. Kenaikan 5-6% katanya bisa merusak sistem usaha, tapi sekali lagi itu dulu 5 tahun lampau. Sementara yang belum lama ditandatangani ialah soal kenaikan pajak yang di atas 5 atau 6%. Tapi jangan bandingkan dulu dengan sekarang, karena sekarang bisa menyalahkan itu adalah keputusan DPR. Postingan ini bukan kritik kepada sesiapa, apalagi kepada Presiden dengan approval rate yang tertinggi di dunia. Ini hanya menginformasikan betapa kita mudah melupakan lupa dan mengingatkan ingatan. Coba kalau ingat, pasti cepat-cepat dilupakan. Seperti Marwara Sirait sebelum keputusan MK dan sesudah keputusan MK. Seperti pidato Grace Natali ketika menyebut Prabowo sebagai pembohong pada Pilpres 2019. Terus kemudian pidato di Pilpres 2024 memuji-muji Prabowo setinggi langit. Bahkan Grace Natali juga menyempatkan untuk mengkritik Anies Baswedan yang dulu minta-minta tolong pada Prabowo dan kini menjatuhkan Prabowo. Betapa dahsyatnya politikus, kita mungkin terkagum-kagum. Bisa setajam silet mulutnya, tapi juga bisa sebau silet. Kemenangan adalah segalanya. Ujar Yang Sun Suu, jika yakin perang akan menghasilkan kemenangan, kau harus bertempur meskipun aturan melarangnya. Namun jika perang tidak akan membawa kejayaan, janganlah bertempur meski dalam tawaran kekuasaan. Saya tidak tahu ini nasihat untuk paslon nomor berapa, paslon 02, 03, atau 01. Saya sih menduga nasihat untuk paslon 04.